warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami telah sampai di makam Mbah Kuwu Sangkan. Tempatnya itu di Stalun. Dan kami akan mengulas tentang sejarah dari makam Mbah Kuwu Sangkan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Rohani dan rekan saya Adinda Noviasari, dan saya Samsul Malik, dan yang sedang memegang kamera Nova Kamalasari. Selanjutnya kami akan mengulas tentang sejarah makam dari Mbah Kuwu Sangkan, yaitu kami akan sedikit mempresentasikan. Palindiran ini berasal dari kata lungguh yang berarti duduk. Menurut informasi, Palindiran Isanul Kamil ini tempat Mbah Kuwu Sangkan untuk berinteraksi dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunan Palindiran Isanul Kamil ini berwarna merah dengan bercorak Islam. Di sana di Palindiran Isanul Kamil ini, maka tepat di sebelah kanan terdapat sumur. Sumur ini konon katanya merupakan sumur keramat yang jika kita mandi atau meminumnya dari sumur ini, maka bisa menyembuhkan penyakit dan memperenteng jodoh. Sekitar makam Talun Keramat ini sulit mendapatkan sumber air, dan Mbah Kuwu Sangkan ini menggali tanah, lalu muncullah air yang bersih dan begitu deras. Dapat pada pertengahan bulan, tepatnya di bulan purnama ini, biasanya banyak orang-orang yang berkunjung di Palindiran Isanul Kamil, tepatnya di sumur tersebut, dengan tujuan untuk meminum atau mandi dari sumur tersebut ini. Dan yang berkunjung itu tidaklah sedikit, dan biasanya juga yang berkunjung itu dari daerah Ciayu Majakuning, yaitu yang meliputi Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan. Cara saja, namun tetap yang menyembuhkan atau memperenteng jodoh itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saba. Nah, Macan Saba ini mempunyai sejarah tersendiri. Sejarahnya akan diulas oleh Samsul Ma'arif. Langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang Macan Samba ini. Ya, Macan Samba ini terletak pada sisi sebelah kanan dari pintu gerbang makam Bahu Sangkan Talun Cirebon. Masyarakat sini biasa menyebutnya itu Macan Samba. Dan macan ini ya berwarna kuning belerang. Ya, terima kasih. Dan ada 2 patung hewan lagi, tepatnya di sebelum pintu masuk ke makam utama. Patung dan sebelah gerbang pintu makam Cirebon ini ada patung Cendrawasih. Kenapa bisa dinamakan Cendrawasih? Yaitu yang memiliki arti berwarna hitam putih. Dan seperti teman-teman lihat, kucing ini berwarna hitam putih belerang. Ini warnanya kebo tongkol karena yang kebo ini bertempat di sebelah kiri dan yang ini namanya itu kebo tongkol bule karena yang tempatnya itu di sebelah pintu utama makam Bahu Sangkan Cirebon. Yang kebo tongkol bule karena ini kebunnya itu berwarna putih, kerbaunya itu berwarna putih dan mempunyai tanduk yang melengkung ke bawah seperti ini, jelas ya. Dan kebo tongkol bule karena ini yaitu posisinya duduk seperti ini, dinamakan duduk bukan jongkok. Kalau jongkok itu buat orang, ini buat hewan duduk namanya. Ya, terima kasih. Sejarah tentang Bahu Sangkan. Bahu Sangkan atau Raden Walang Sungsang atau sering disebut juga Pangeran Cakrabuana. Beliau adalah putra mahkota dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi.
Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Sangkan ini, beliau adalah putra mahkota. Beliau mewarisi sifat dari ayah kandanya, yaitu memimpin kerajaan. Kemudian beliau datang ke tanah Cirebon, yaitu ke Caruban Nagari, untuk membuat pemerintahan di Caruban Nagari ini. Tepatnya beliau datang di tempat Cirebon Girang, yaitu di desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Beliau memperluas kekuasaannya ke seluruh Cirebon sampai ke Ciayu, Majikuning, Majalengka, Indramayu, dan yang lainnya. Mbah Kuwu Sangkan atau Pangeran Cakrabuana merupakan paman dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang terkenal tersohor tokoh agama Islam di Cirebon ini merupakan ponakan dari Mbah Kuwu Sangkan. Nah, Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Sangkan ini memiliki adik yaitu Nyai Rara Santang, yaitu ibunya Sunan Gunung Jati. Nah, bisa kita lihat di sini merupakan tempat makam dari Mbah Kuwu Sangkan. Mbah Kuwu Sangkan tinggal atau menetap dari awal beliau datang ke sini ke Cirebon pada tahun 1445 dan menjabat sebagai kepala pemerintahan di Cirebon sampai dengan 1479. Beliau menjabat sebagai kepala pemerintahan selama 38 tahun dan memimpin kerajaan Cirebon sangat kuat dan sangat terkenal, sampai terkenal dan tersohor sepulau Jawa. Oke, bisa kita lihat di sini itu merupakan tempat atau makam ketirasan beliau Mbah Kuwu Sangkan. Tetapi kita tidak dapat masuk ke dalam sini. Di dalam sini ada beberapa 6 makam, yaitu 6 makam itu adalah kuncen-kuncen yang setia menemani Mbah Kuwu Sangkan. Seperti itu. Dan bisa kita lihat di samping ada peninggalan batu. Konon katanya ini merupakan tempat peninggalan atau batu yang bersejarah juga di sini. Kali ini saya berada di makam Mbah Kuwu Sangkan, tempatnya di Desa Talun, Cirebon, Jawa Barat. Ternyata teman-teman, makam Mbah Kuwu Sangkan terletak pada Desa Cirebon Girang, tempatnya di Talun. Makam Mbah Kuwu Sangkan ini menjadi peninggalan sejarah Islam yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Kemudian makam Mbah Sangkan ini bisa dilihat di sini ada bangunan makam yang cukup banyak. Kemudian makam Mbah Sangkan itu ada di dalamnya. Di sebelah sini letaknya, di belakang saya. Banyak peziarah kerap kali mendatangi makam Mbah Kuwu Sangkan karena Mbah Kuwu Sangkan ini menjadi sorotan di Cirebon karena beliau adalah orang yang mempengaruhi Cirebon. Makam Mbah Kuwu Sangkan ini ternyata salah satu penyebaran dari sejarah agama Islam. Dalam padepokan Mbah Kuwu Sangkan meninggalkan pemakaman itu sekitar pada tahun 1447. Kemudian Mbah Kuwu Sangkan memerintahkan kepada Pangeran Cirebon untuk membangun situs makamnya lebih berkualitas lagi, yaitu lebih benar lagi dengan tembok-tembok, kemudian dengan bangunan-bangunannya. Dari zaman dulu, semenjak tidak ada Mbah Kuwu Sangkan atau belum adanya Mbah Kuwu Sangkan masuk ke kota Cirebon, dalam situs ini
sangat kurang sekali air di kawasan Talun. Setelah Mbaku Sangkan memasuki situs Talun, kemudian memasuki Cirebon Girang, akhirnya Mbaku Sangkan bisa melestarikan peradaban Islam, memfasilitasi air di dalamnya, karena waktu itu Mbaku Sangkan itu mengeduk tanah di sebelah kiri dan kanannya, terus menggali, kemudian memperbarui yang ada di dalamnya. Setelah itu air di dalamnya itu keluar. Jadi makam Mbaku Sangkan ini adalah peninggalan sejarah Islam yang ada di Cirebon Girang.